Tarung Derajat mengincar 5 medali emas dari 17 lembar yang dipertandingkan pada PON 19 tahun 2016. 3 emas diproyeksikan berasal dari nomor tarung putra-putri dan 2 emas dari nomor gerak. Pengurus daerah Kodrat Jawa Barat mengincar 5 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 19 mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemda Kodrat Jawa Barat akan segera menggelar seleksi untuk menentukan petarung-petarung yang akan mengikuti pemusatan latihan daerah. Ketua Pemda Kodrat Jawa Barat Yeri Yanuar mengatakan 5 emas tersebut berasal dari nomor tarung putra-putri emas dan 2 emas dari nomor gerak. Dengan 5 medali, peluang menjadi juara umum terbuka lebar. Meski demikian, ia berharap atlet-atlet petarung derajat Jabar mampu meraih lebih dari 5 medali dari 17 emas yang diperebutkan di PON 19. Bulan September mendatang, hal ini disampaikan oleh Yeri di sela-sela acara konsolidasi tarung derajat yang berlangsung di Sabuga pada pekan kemarin. Ini menjadi motivasi kita dan maka memberikan prestasi. Dan pada saat ini kita melakukan konsolidasi dengan pelatih MRT untuk meningkatkan motivasi pelatih untuk meningkatkan prestasi. Dan sekaligus juga saya sebagai pengurus Pemda Provinsi juga menerjemahkan keinginan Bapak Gubernur kami di Jawa Barat sebesar-besarnya untuk meraih prestasi untuk mendapatkan medali. Dan kita mencoba berkontribusi untuk memenangkan tarung derajatnya di Jawa Barat. Sementara itu, sang guru besar tarung derajat AA Boxer menyatakan tarung derajat seperti ini bukan hanya sebagai olahraga prestasi yang dipertandingkan di PON saja, namun telah menjangkau berbagai kategori, mulai dari olahraga pelajar, mahasiswa hingga olahraga rekreasi. Tentu yang paling utama lagi kaitan dengan pelatihnya adalah karena sekarang tarung derajat ini sudah masuk di dalam berbagai macam kategori olahraga, ya, itu sudah masuk. Misalkan tidak hanya olahraga prestasi di PON, tapi juga di Popnas sudah masuk. Itu kan mahasiswa. Kategori pelajar kan Popnas juga kan sudah masuk. Nah, sampai kepada olahraga rekreasi, ya, sekarang kan sebagai pusat budaya juga. AA Boxer menambahkan saat ini pihaknya sedang gencar melakukan sertifikasi pelatih tarung derajat. Dengan adanya sertifikasi, kualitas pelatih di berbagai kategori yang ada dapat terjaga dengan baik. Tetapi jarang kita melihat orang yang konsisten dalam semua keadaan untuk terus melakukan atau memastikan bahwa cita-citanya untuk melahirkan banyak atlet-atlet muda berprestasi itu bisa berjalan secara konsisten, berkelanjutan dan terukur. DBL salah satu yang menurut saya sangat konsisten selama ini dengan segala keadaan, tapi terus menggelorakan, menyemangati basket muda Indonesia untuk terus berkompetisi, berkiprah, dan saya kira ini sesuatu yang harus kita hormati. Pemerintah bangga, pemerintah berterima kasih, dan tentu kita akan terus-menerus support. Dan menurut saya kalau seluruh cabang olahraga memulai model seperti ini, membiarkan kemandirian itu muncul lewat kepercayaan para sponsor oleh operator, maka saya kira olahraga Indonesia akan terus hidup. Olahraga Indonesia akan menemukan jati dirinya, karena kita ini gudangnya talenta muda yang yang punya cita-cita besar untuk tampil menjadi yang terbaik dibanding yang lain. Karenanya sekali lagi terima kasih, selamat, dan kepada seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya hari ini Mas Azrul DBL memilih di Bandung ini bukan tanpa syarat, tetapi saya tahu bahwa ini dalam rangka prapon. Nah, setelah lagi ada PON di Jawa Barat, saya kira Mas Azrul dan seluruh sponsor ini menyemangati masyarakat Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah yang baik menjelang PON 2016 di Jawa Barat. Kata kuncinya, kalau industri itu sehat, maka akan sehat. Seperti halnya DBL ini karena dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, penuh kepercayaan dari semua pihak, maka akan hidup. Meskipun ada isu apapun, tetap eksis. Oke, e-sport lovers, tadi kamu udah simak beritanya seperti apa, dan sekarang ini Nit mau ngecek dulu jadwal. Kita lihat dulu kalau hari ini yang main apa aja sih sebenarnya. Ini dia, kita lihat, wow, seru-seru banget. Oke loh, yang Bandung-Bandungnya ada SMA 22, SMA 1, terus udah gitu Bina Bakti, BPI. Sekolah aku mana ya? Oh, ini ada ternyata SMA 20, hore. Ada sport lovers. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi ini tuh udah wawancara juga nih sama Bapak Menpora, yaitu Bapak Imam Nahrawi. Tapi karena memang suasananya crowded banget dan di sini penuh banget penontonnya, kamu langsung simak aja beritanya. Ini dia beritanya.
mimpi warga Jawa Barat untuk menyaksikan pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tampaknya akan menjadi kenyataan. Sebab selepas rakor antara Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, dan Kabareskrim beberapa waktu lalu, Rabu siang, ketiganya kembali melakukan rapat dan mutual checking ke lokasi stadion untuk memastikan Stadion Kebanggaan Rakyat Jabar tersebut layak digunakan. Didampingi salah seorang pengelola stadion, rombongan meninjau titik-titik lokasi yang terjadi kerusakan. Peninjauan juga dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan stadion serta menentukan langkah sebagai tindak lanjut. Usai melakukan peninjauan, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar mengatakan bahwa kini pihaknya telah resmi menyerahkan kembali Stadion GBLA kepada pemerintah Kota Bandung untuk diperbaiki. Meski telah diserahkan ke pemerintah kota, Anang menegaskan bahwa proses penyidikan akan tetap dilaksanakan. Bahkan ia menyiapkan tim sebanyak 15 orang untuk mengawasi proses perbaikan. Jurnal itu pengecekan kondisi hari ini kayak apa, dan nanti akan kita rekam. Saya membawa tim ahli untuk merekam kondisi. Anggotanya terdiri dari 12 orang dari berbagai latar. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berharap Stadion GBLA langsung dilakukan perbaikan dan dapat selesai dalam waktu singkat sehingga rencana awal pembukaan PON ke-19 dapat berlangsung di GBLA. Saya sebagai Ketua PB PON, keinginan saya untuk supaya opening maupun closing ceremony di GBLA sepakat dengan masyarakat Bandung, dengan kita semuanya. Tetapi nanti kita konsulkan ke KONI, dengan segala persyaratannya, persyaratan gedungnya, ditambah persyaratan sarana prasarananya. Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil optimis perbaikan stadion bertaraf internasional tersebut akan rampung dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Saya mah pengennya 3 bulan, pengennya, makanya saya rapat dulu. Mudah-mudahan kepengen saya yang masuk akal ini bisa dipenuhi oleh kontrak. Ini tuh masalahnya sederhana, ini tanah rawa. Rawa itu dia bergerak ke dalam, bergerak ke samping. Harusnya dari awal ngegambarnya itu dihitung dengan cermat. Jadi harusnya nggak ada pondasi pendek. Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek stadion yang dibangun saat masa pemerintahan Dada Rosada itu, karena ditemukan adanya kerusakan di beberapa bagian bangunan. Sejak diresmikan tahun 2013 lalu, hingga kini stadion tersebut belum pernah digunakan untuk event resmi. Bahkan selama penyelidikan, stadion pun dipasang garis polisi. Ngobrol sama Mas Azrul Ananda dari DBL Indonesia yang kita tahu sebagai pihak penyelenggara dari ajang kali ini. Kalau tadi dari simak wawancaranya seperti apa bersama dengan Bapak Menpora yaitu Bapak Imam Nahrawi, sekarang bersama Ninit sudah ada Mas Azrul. Selamat sore Mas Azrul, apa kabar? Selamat sore, makasih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Mas Azrul, ini kan baru pembukaan di Kota Bandung nih. Yang pertama, mungkin ini sama sport lovers juga pengen tahu nih sebenarnya kenapa sih kok diadain di Gor Pajajaran? Karena kan kita sama-sama tahu nih kalau Gor Pajajaran ini baru direnovasi gitu. Pemilihannya kenapa nih? Sebenarnya sih gini, pertama kenapa di Bandung? Kita sudah pernah membuka di Papua, kita sudah pernah membuka di Aceh, di Kupang, Surabaya juga. Jadi memang kita melihat setiap tahun kalau kita ngomong kualitas permainan sama kualitas pemain-pemain itu Jawa Barat itu selalu termasuk yang terbaik di Indonesia. Setiap kita memilih All Star, hampir selalu ada yang dari Jawa Barat. Jadi kan ada sesuatu di sini. Jadi ya tentunya kenapa tidak pembukaannya tahun ini di sini gitu. Kemudian Bandung juga kota anak muda kan sebenarnya, kota kreatif, kota anak muda. Dan sebenarnya Gor Pajajaran ini kan sebenarnya dari sisi lokasi paling ideal karena dia di tengah kota. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya venue-venue olahraga itu seharusnya di tengah kota. Bahwa
Gor Pajajaran ternyata sekarang udah direnovasi, aduh kita bersyukur banget. Kondisi udah sangat bagus, sangat baik, dibandingkan tahun lalu udah jauh, padahal ini belum selesai. Dan anggap aja kita ini ajang uji coba sebelum PON lah nanti gitu. Jadi minimal kalau ada apa-apa ketahuan di sini, jangan waktu PON gitu. Jadi kita bangga lah bisa menggunakan ini setelah direnovasi. Dan ini simbol Kota Bandung, ini di tengah kota. Jadi pemilihannya memang jelas banget karena letak dari Gor Pajajaran, dan secara sejarah juga memang Pajajaran ini juga mempunyai keuntungan sendiri untuk bola basket Kota Bandung. Nah, terus yang kedua nih Mas Asrul, kalau untuk dari segi animo sendiri kan Bandung sangat luar biasa. Tapi untuk BBL-nya sendiri nih, tiap penyelenggaraan juga ini sangat luar biasa. Apalagi dari segi sponsor nih ya. Apa ada strategi khusus untuk marketingnya sendiri nih Mas Asrul? Saya rasa kunci dari semua penyelenggaraan itu sebenarnya sederhana. Untuk bisa mempertahankan sponsor, mencari sponsor, mengundang minat penonton, peserta, itu kuncinya gampang. Kerja keras, kerja yang baik, dan konsisten. Jadi kita konsisten, bayangkan Honda ini sudah menjadi partner utama DBL selama 9 tahun. Peserta yang tahun ini main, ketika pertama kali Honda DBL itu diselenggarakan, mereka masih SD. Jadi bayangkan betapa konsisten dan panjangnya itu. Dan reputasi tidak bisa dibeli secara instan. Reputasi dibangun seiring perjalanan waktu. Jadi ya kita bangga, mungkin kita termasuk penyelenggara paling konsisten di Indonesia. Jadi ya sponsornya pun konsisten, penontonnya pun konsisten, pesertanya pun konsisten. Itu penting banget. Jadi kata-katanya adalah reportase. Jadinya reputasi itu tidak bisa dibangun secara instan, tapi ada prosesnya juga. Ini nanti akan lanjutkan lagi obrolan sama Mas Asrul, tapi setelah berita yang satu ini. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia atau Perpani Kabupaten Ciamis telah resmi dilantik oleh pengurus daerah atau Pengda Perpani Jawa Barat pada pekan kemarin di Aula Kantor BKD Kabupaten Ciamis. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Jawa Barat Aji Sugiat mengaku baru pertama kali melantik pengurus cabang. Pencap Perpani dihadir lengkap kepala daerah Bupati, Wakil Bupati, berserta sekdanya. Mereka akan menjabat untuk periode 2016 sampai 2020. Organisasi yang baru terbentuk di Kabupaten Ciamis itu diisi oleh 16 anggota yang diketuai oleh Haji Tatang, yang juga menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Ciamis. Mereka dilantik oleh Ketua Perpani Provinsi Jawa Barat. Menurut Ketua Perpani Kabupaten Ciamis terpilih yaitu Tatang, pihaknya optimis bisa membawa Perpani Kabupaten Ciamis menjadi pantunan bagi daerah lainnya, dan langkah pertama dalam pemilihan adalah sosialisasi sedini mungkin. Visi dari Perpani Kabupaten Ciamis pun akan segera mengupayakan lahan untuk berlatihnya atlet-atlet berpotensi dari daerahnya. Ini ya, mudah-mudahan saja ke depan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bahwa kami akan melakukan dulu sosialisasi, lalu insya Allah mungkin akan ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan dari kajian potensi para atlet yang ada di Kabupaten Ciamis, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun ini mudah-mudahan kita bisa mengakomodir semua atlet yang ada di kabupaten dari semua tahapan. Sementara itu, Ketua Umum Perpani Jawa Barat Aji Sugiat mengatakan dirinya langsung merespon positif dengan digelarnya pelantikan kepengurusan Perpani Kabupaten Ciamis. Tinggal kita sebagai Pengprov Perpani Jabar mau nggak turun ke lapangan melihat dengan nyata bahwa potensi atlet di Jawa Barat yang jumlah penduduknya 46 juta ada panahan-panahan di seluruh kabupaten kota. Itu bagian dari pembinaan organisasi, bagian dari tugas dan tanggung jawab amanat daripada anggaran dasar rumah tangga Perpani. Aji memberikan pesan kepada pengurus Perpani Kabupaten Ciamis supaya mengutamakan penataran pada calon pelatih cabang olahraga panahan Ciamis. Sport Lovers, kembali lagi di Bandung Sport PGTV dan masih bersama dengan Mas Asrul. Kalau tadi kita sedikit-sedikit ini ya, jadi maju mundur pas lagi ngobrolnya, sekarang beneran maju mundurnya jalan gitu sambil lihat-lihat juga nih Mas Asrul. Tapi kalau dari target sendiri nih ya, target penontonnya tiap tahun ini pasti bertambah, peserta juga pasti bertambah. Untuk yang tahun ini targetnya gimana nih? Kita sebenarnya sudah mencapai titik pada mau ditambah berapa lagi karena gedungnya nggak bisa dibesarin gitu. Jadi kita bersyukur selama bertahun-tahun selalu ada peningkatan. Padahal tahun 2015 kemarin dianggap sebagai
tahun yang katanya kurang baik ya, katanya tahun yang krisis dan lain-lain. Tapi penonton kita di seluruh Indonesia masih naik kira-kira 20%. Jadi kita bilang memang itulah kuncinya reputasi dan lain-lain. Jadi kalau kita memang mengerjakan itu sepenuh hati, konsisten, memastikan segalanya baik, penonton akan terus konsisten mendukung kita. Dan kalau untuk DBL-nya sendiri juga, apalagi untuk Mas Asrulnya sendiri juga udah nggak perlu diragukan lagi ya untuk pengembangan dan juga pembinaan bola basket yang ada di Indonesia. Nah kalau melihat kayak gini nih, ini kan justru menggabungkan juga antara entertainment dan juga sport gitu ya. Jadi sportainment ini memang ciri khas dari DBL-nya atau memang Mas Asrul juga menekankan supaya pagelarannya juga jadi enak buat ditontonnya? Ketika dulu memulai DBL di tahun 2004, jadi 13 tahun yang lalu, memang konsepnya adalah melibatkan sebanyak mungkin sekolah itu. Jadi bukan hanya pemain basketnya, tapi juga bagaimana penontonnya tidak bosan di lapangan. Bagaimana tim dance team, cheerleader di sekolah-sekolah itu juga punya kompetisi yang konsisten. Akhirnya kita libatkan sebanyak-banyaknya. Bahwa kemudian jadi begini, sebenarnya bukan dari kita. Pesertanya yang makin tahun makin kreatif. Jadi sebenarnya kan kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma menyediakan wadah aja gitu. Tapi mereka yang bikin ini heboh. Jadi terima kasih kepada semua peserta dan penonton. Dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya fasilitas yang diberikan sama DBL Indonesia. Ini kamu simak dulu berita yang satu ini. Sebagai barometer proses olahraga bola voli tanah air, Kota Bandung menjadi sasaran daerah-daerah lain untuk menimba ilmu tentang bagaimana melakukan pembinaan bola voli agar menghasilkan atlet yang berkualitas. Prestasi bola voli Jawa Barat khususnya Kota Bandung telah diakui di kancah nasional. Atlet-atlet Kota Bandung tersebar di berbagai klub profesional serta selalu terpanggil untuk membela tim nasional. Atas dasar tersebut membuat banyak daerah di Indonesia berniat untuk belajar mengenai pembinaan serta pengelolaan bola voli ke Kota Bandung. Hal tersebut difasilitasi oleh Ikatan Bola Voli Kota Bandung atau IFOBA dengan menggelar pelatihan bagi pelatih dan wasit voli tingkat nasional yang berlangsung di Lembang mulai hari Selasa. Menurut Ketua Penyelenggara Lukman Wijayana, sebagai role model pembinaan bola voli, Kota Bandung tidak akan pelit untuk memanggil punya kepada daerah lain. Tujuannya sendiri yaitu agar seluruh pelosok di tanah air memiliki program pelatihan dan pembinaan bola voli yang baik dan berkelanjutan. Membina, jadi sebenarnya kita akan mendidik duta-duta pengembang olahraga bola voli Indonesia gitu ya. Jadi mereka nanti pasca penataran ini adalah awal. Mereka satu punya misi yang sangat mulia gitu ya, mengembangkan olahraga bola voli di seluruh tanah air, dan itu yang paling terpenting gitu. Jadi mereka akan menjadi duta-duta yang akan diharapkan gitu ya, jadi pembina-pembina yang handal. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Indonesia PBVSI, Purnama, selama ini kualitas pelatih dan wasit yang baik terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan ini, kualitas pelatih dan wasit bisa semakin merata, khususnya dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 19 2018 dan Asian Games 18 tahun 2018. Dan diharapkan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas sebelum mereka ikut pelatihan. Kalau sudah selesai dengan ilmunya, mereka diharapkan mengabdi untuk bola voli. Kursus pelatih dan wasit bola voli tingkat nasional C ini diikuti 208 peserta yang berasal dari 18 provinsi, 86 mengikuti kursus pelatih sedangkan sisanya kewasitan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Barat menyambut baiknya pengurus daerah PABSI Jawa Barat untuk menjadi penyelenggara cabur angkat besi Asian Games 18 tahun 2018. KONI berharap hal tersebut bisa menginspirasi cabur-cabur lainnya untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Pada pekan kemarin bertempat kantor KONI Jawa Barat Jalan Pejaran Bandung, Ketua Pengurus Persatuan Angkat Besi Berat dan Binaraga PABSI Jawa Barat Maman Suryaman menyerahkan proposal pengajuan diri sebagai tuan rumah angkat besi Asian Games tahun 2018 kepada Sekretariat Umum 3 KONI, Ali Rahman. Proposal diserahkan oleh Maman kepada KONI berisi tentang penjelasan mengenai detail venue PABSI yang berada di Kompleks Olahraga Sejarah Harupat Soreang serta sarana dan prasarana pendukungnya.
Ali Rahman berharap hal ini menginspirasi cabur-cabur lain untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Asian Games dengan syarat memiliki venue yang berstandar internasional. Dan suratnya sudah kami terima dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti ke gubernur dan institusi terkait. Mudah-mudahan pengajuan ini bisa mendapat apresiasi dari yang pertama Kemenpora dan kami pusat selaku KOI sudah barang tentu selaku penanggung jawab daripada penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. Sementara itu, Maman Suryaman mengharapkan pihak pariwisata Provinsi Jawa Barat bisa mendorong kepada pemerintah pusat dan KOI agar rencana ini dapat terwujud. Kita punya cita-cita ingin jadi tuan rumah Asian Games untuk mengukir sejarah di tanah legenda. Itu aja kebanggaan kami. Kalaupun itu memang dengan izin Allah diberikan, kami akan maksimal mungkin. Kalaupun tidak, ya itu mungkin sudah tidak diizinkan oleh Allah bahwa angkat besi dilaksanakan di Jawa Barat. Kami ingin yang terbaik saja. Saat ini proses pembangunan kompleks olahraga Sigala Karupat telah memasuki tahap finishing. Nantinya di lokasi tersebut akan menjadi venue cabur PUBG Panahan Polo Air Volley Indoor PON 19. Oke, Sport Lover, sudah 30 menit ini temenin kamu semua di Bandung Sport kali ini. Dan tadi benar banget ya, kamu udah simak juga obrolan ini sama Bapak Menpora, terus juga sama Mas Azrul Ananda juga, bahwa reputasi itu memang tidak bisa dibangun secara instan, tapi itu semuanya melalui proses. Dan apa yang dibikin sama PT DBL Indonesia ini sangat luar biasa, patut diapresiasi juga untuk pembinaan bola basket yang ada di Indonesia. Dan kita sebagai orang Jawa Barat ini harus bangga. Kenapa? Karena tadi seperti yang dibilang sama Mas Azrul juga, setiap tahunnya Jawa Barat selalu ada atau melahirkan pemain-pemain basket berkualitas dan juga berbakat, dan pastinya ini juga untuk menjadi tulang punggung Jawa Barat pada ajang-ajang PON-PON mendatang. Bener nggak? Apalagi waktu 2012 kemarin ini kan PON Jawa Barat basket dapat emas. Mudah-mudahan, dan pemainnya lahirnya dari ajang-ajang kayak gini. Mudah-mudahan tahun ini juga kayak gitu ya. Kalau gitu Nenek pamit, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, dadah.